Mari kita sama-sama yuk memuji Tuhan. Yang bersama-sama Pastor Andy saat ini mau memuji Tuhan sorak-sorai. Ayo, apakah mau bersama-sama saat ini kita sebelum berdoa kita memuji Tuhan bersama-sama? Ya, Pastor mau melihat. Ya, terima kasih ya. Ada yang kasih komentar tidak hujan ya. Di Balikpapan baru saja ini hujan deras. Oh ya, mau ya. Ya, apakah saudara-saudara mau kita memuji Tuhan bersama-sama? Ya, tapi sama-sama kita bergoyang ya. Artinya kita betul-betul kasih yang diekspresikan. Yuk, kita memuji Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkah kami. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Halo. Wah, komennya masih ini ya. Apakah mau? Kalau mau kita sama-sama memuji Tuhan yuk. Bagaimana? Memuji Tuhan bersama-sama ya. Ayo. Yes, mau. Oke, ayo kita mulai. Tapi kita sama-sama bergoyang ya. Yes. Oh Tuhan, pimpinlah langkah setiap kami. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut sabdamu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Nurut firman-Mu setiap hari. Jadilah pelita dalam gelap. Amin. Mencari domba yang sesat. Inilah kerinduan jiwaku. Hey, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ingat ya, Tuhan menetapkan apabila saya jatuh, Anda bisa jatuh, tapi tangan Tuhan akan menolong, memberkati, menguatkan, menyembuhkan Anda. In Jesus' name. Yes, amen. Tangannya, tangan Tuhan, tangannya, tangan Yesus, tangan Tuhan menopang tanganku. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab ada tangan Tuhan Yesus yang menopang tangan
orang yang percaya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan. Yes. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Ku tahu Tuhan Yesus sudah mengatur semuanya. Diatur oleh sempurna. Hei. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Yesus, serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidup. Yang tahu katakan bersama-sama, Yesus, Yesus, Yesus. Yesus adalah pemimpin yang terbaik. Amin. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Yesus pemimpin yang terbaik. Amin. Kau menurut manis, kau tak lupakan. Kau ombang ambing lagi jiwaku. Kalau lemah hidupku penuh. Halo Gideon, pangemanan saya love Jesus. We love Jesus. Francisca Enan, Stefani, Lian Mudi, Iwan Citorus, ya. Turut Manulan, ya. Hendrawan, Paul, ada Meske, Lenora, Helena, Valente, Margareta, Lydia, ya. Christina, I love Jesus. Yes, I love Jesus. Mwah. Jesus, Jesus, Jesus. Yes. Nita, Claudia, Naomi, jalan serta Yesus, jalan sertanya. Hey, setiap hari glory. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Hey, setiap hari. Jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ada hari senang buat kita, seperti Tuhan sudah kata, asal kau tinggal setia pelayanan, setia ikut Tuhan, setia sampai menutup mata, setia hingga akhir, setia. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Siapakah yang menemukannya? Dia lebih berharga daripada emas, perak, dan permata. Amin. Tuhan sudah kata, asal kau tinggal setia. Yes. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali. Pertemuan di udara, oh senang sekali. Hey. Sana air mata hapuslah, di seberang ada damai dan ada sejahtera. Dia ada susah, di seberang sana ada sukacita. In Jesus name. Karena ada Tuhan Yesus yang beserta kita. Immanuel, 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 yes. Air mata, hapuslah air matamu hari ini. Duka cita,
sudah diganti dengan sukacita. Yes. Tak ada susah ikut Tuhan Yesus. Tidak ada susah, saudaraku. Yang ada selalu manise, 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 manise. Hey. Ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil. Angkat salib, ikut setia. Angkat salib, ikut Yesus. Amin. Ku mau mengikut Yesus. Saya mau mengikut Yesus. Saya mau setia mengikut Yesus. Ikut Yesus, juru selamatku. Dengar Tuhan. Hai semuanya, Meti, Jeti, halo Noveline, Alni, Nur Hayati, Lili, ada Clara ya, Sonya, Octavian, Lestiana, Tribudi, Yusnaria, Truli, Yuling ya, ada Gail, Mual, Robert Sinai, Jana. Iya Tuhan beri. Nace Surabaya hadir. Wah, ini kota-kota mana saja ya? Surabaya tadi sudah hadir. Bandung, wah, Probolinggo, ada Yuliana. Oh, Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu. Ada Medan hadir, ada Kendari hadir, banyak banget ya. Tapi satu hal yang pasti, kita semua belum tentu bisa ke Medan. Pastor belum tentu bisa ke Taiwan, belum tentu bisa ke California. Tapi Pastor mengajak setiap Anda dan saya, setiap pemirsa, pendengar dimanapun berada, kita sama-sama suatu hari akan menuju kota yang sama, yaitu kota Yerusalem baru. Yeay, Tuhanku, datanglah. Bawa orang semua masuk kota Yerusalem. Kalau bisa ke Amerika, bisa ke Cimahi, bisa ke Bandung, itu anugerah Tuhan ya. Tetapi kita sama-sama menuju kota yang sama. Ini iman kita, ini percaya kita, ini upah kesetiaan kita, yaitu menuju kota Yerusalem baru. Di sana hanya terdapat sukacita, jalannya dari emas yang murni, sungguh mulia, dinding-dindingnya dari batu permata yang termulia. Haleluya. Bawa saya, bawa kita semuanya sana Yerusalem baru. Amin. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa kita masuk sana, kota Yerusalem. Amin, amin, amin. Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Yes, kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna. Only Jesus love. Tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus. Tuh, Yesus, 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 amin. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih
si lebih sempurna. Tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Ayo, siapa yang nonton ini sudah mandi? Ayo, siapa yang nonton ini sudah sudah ganteng, sudah cantik? Atau siapa yang nonton ini masih ada di ranjang sambil bocan, bobok cantik? Ayo, siapa? Ayo. Siapapun Bapak Ibu sekalian, Pastor Andy mengasihi semua, Bapak Saudara sekalian. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, ada yang belum mandi ya. Ada yang masih gini-gini. Ada yang masih lihat live-nya gini. Kau, ayo. Kita mau terima berkat Tuhan. Berkat-berkat rohani, amin. Ayo, banyak yang ngaku jujur ya. Ya, orang-orang jujur itu disayang Tuhan. Orang-orang jujur itu selalu dipulihkan oleh Tuhan. Karena kejujuran itu awal dari pemulihan. Amin. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Ayo, siapa yang sudah cuci muka? Yang sudah cuci muka, ayo. Yang sudah cuci muka, ayo, mana? Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti... Ada ya, tempat tidur. Ya, oke lah. Paling tidak sudah cuci muka lah. Seandainya ini kita saling tatap-tatap, Bapak Ibu juga bisa lihat Pastor bisa lihat Bapak Ibu. Wah, bagaimana ya wajahnya Bapak Ibu kalau belum cuci muka ya. Reng. Yeay. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya, berkatnya, damainya seperti ketahuan nih yang baru mau cuci muka. Ya, selamat cuci muka ya. Oh ya, siapa yang belum gosok gigi? Yang belum gosok gigi siapa? Dia sanggup, ku tahu Yesus sanggup, ku tahu Tuhanku sanggup angkat dosaku, hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang lumpuh berjalan pula, yang buta lihatlah. Dia sanggup, ku tahu dia sanggup, ku tahu Tuhanku sanggup angkat dosaku, hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang lumpuh berjalan pula, yang buta lihatlah kebaikan Tuhan. Dia sanggup, ku tahu dia sanggup, ku tahu Tuhanku sanggup angkat dosaku. Bawa Tuhan juga, gunung batuku, bawa Tuhan juga, kota bentengku, bawa Tuhan juga, penolongku, yaitu Bapakku dan gunung batuku. Aku percaya
Yesus, Yesus perisaiku, aku percaya akan Dia. Tanduk selamatku, aku percaya akan Dia. Tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Mengiring Yesus, tak boleh kecewa. Kita serahkan semua yuk kepada Tuhan Yesus, penolong kita, amin. Berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak boleh kecewa, tidak boleh kecewa ya. Kesedihan kemarin, cukuplah kemarin. Hari ini joy, sukacita, bahagialah. Karena hari yang baru Tuhan berikan. Bukan untuk kecewa, bukan untuk bersedih, tapi untuk bersukacita. Kita mau serahkan semua kepada Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Berjalan sertanya, semakin bahagia, semakin bahagia. Tak boleh kecewa. Tidak boleh kecewa ya, tidak boleh kecewa. Iya, time for Bible. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera bagi setiap kita, Bapak Ibu sekalian, di grup Telegram, grup IBM, dan grup WhatsApp IBM, serta di TV Aliran Kesembuhan Facebook, dan juga subscriber di channel YouTube Pastor Andy Simon TV. Pembacaan sabda firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius. Injil Matius 26 ayat 40 sampai dengan ayat 41. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi setiap kita hari ini. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus kembali. Tuhan Yesus mengutamakan doa. Tuhan Yesus memberikan tempat khusus, mesbah, untuk berdoa. Yaitu tempat-tempat yang sepi. Tuhan Yesus mengajar juga bahwa doa kepada Bapa. Masuklah kamarmu. Buatlah sebuah tempat tersembunyi tapi romantis untuk berfellowship dengan Bapa, karena kita adalah anak. Tuhan Yesus yang gagah perkasa, Tuhan Yesus yang, kalau bisa Pastor sebut, guruku ini super sakti. Dalam kemanusiaannya selama 33,5 tahun, itu super sakti. Oleh firman-Nya, oleh perkataannya, oleh langkah-langkahnya, itu damai sejahtera, kesembuhan, kelepasan. Maka saya sebagai muridnya, apalagi sekarang setelah Tuhan naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus ke hati saya mau. Saya memiliki hasrat
rindu meneladani guru saya. Nah, sempurna itu Tuhan Yesus. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, pendengar pemirsa dimanapun berada. Menurut saudara-saudara, Tuhan Yesus itu keren gak kira-kira? Tuhan Yesus keren gak kira-kira? Iya, Tuhan Yesus keren banget. Yes, setuju, keren banget. Nah, yang keren banget ini saudara-saudara, suka berdoa. Suka berdoa. Bagaimana yang kurang keren? Bagaimana yang banyak kelemahan? Sedangkan yang sempurna saja ini sangat keren dan dahsyat. Suka berdoa. Dan ternyata letak daripada, kalau misalnya itu ilustrasi ya Bapak Ibu, dulu waktu masih kecil ada namanya Superman. Itu film ya, Superman. Itu entah kalau tidak salah dia punya ada batu apa gitu ya, batu apa gitu yang membuat dia lupa apakah semakin kuat atau justru melemahkan. Nah, tetapi Superman ini saja ada bagian-bagian yang membuat dia incas, kuat. Ya, katakanlah misalnya sehebat apapun gadget smartphone Anda, ketika daya baterainya habis, maka itu dalam bahasa Malaysia ya, tak berguna. Tak berguna. Ya, tak berguna. Jadi mau smartphone Anda sehebat apapun, sekeren apapun, sepintar apapun, ketika baterainya sudah nol, tak berguna. Tak berguna. Mau Anda hari ini sehebat apapun, sorry ya, karena Pastor ini mengajar tentang hidup dalam roh, dan saya menghidupi kehidupan roh, maka saya kasih tahu ini kebenaran. Sehebat apapun Anda menurut cara pandang Anda atau dunia menilai Anda, kalau Anda tidak hidup dalam doa, Anda kurang keren. Itu sama saja smartphone atau gadget-gadget yang sangat canggih, tetapi baterainya tidak diisi. Nah, isi baterai ini seumpama dengan kita mencas itu di dalam doa. Maka ketika Tuhan melihat kepada orang yang dikasihinya, orang dekatnya saat itu, murid-muridnya, Tuhan sudah bilang, ya kalian tolong ya, please ya. Makanya khotbah-khotbah atau share seperti ini selalu Pastor katakan, ayo ingatkan, jangan jemu-jemu untuk berdoa, karena doa ini adalah sumbernya, di mana adalah makanan roh kita. Tuhan Yesus kepada murid-murid berkata, ayo ya, kamu tolong berjaga-jaga. Maka ketika Tuhan Yesus kembali, dia melihat ternyata mereka tidur. Mereka tidur. Kata berjaga-jaga itu berarti melawan kelemahan. Ya. Kalau misalnya siang hari orang bekerja normal, tetapi ketika ada orang tugas pos kamling ya, atau tugas jaga malam, karena memang itu jam-jam istirahat. Jadi kata berjaga-jaga itu pasti bukan siang. Ya. Misalnya tadi ya Pastor sebut ya, ayo ada jam jaga malam. Pastor pun dapat jadwal di RT kami itu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok sekian gitu ya. Nah, Pastor masuk di kelompok tertentu yang mana ada jadwal jaga malam. Dari itu mulai jaganya jam 12 tengah malam sampai jam 4, jam 5 subuh. Jadi kita putar ya, baik itu seputar Geraha YHS maupun di tempat
belajar Quran di masjid, ya, di seputar masyarakat kampung-kampung kami, berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga ini adalah melawan jam istirahat tubuh kita. Jadi bahasa sederhananya berjaga-jaga ini adalah melawan kedagingan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, daging ini banyak maunya. Ayo sama-sama begini buat ini, dan tunjuk ya, kasih tahu. Kamu itu loh ya, kamu itu banyak maunya. Ayo sekali lagi, tunjuk ya, ini daging ya, ini daging. Bilang, kamu itu banyak maunya. Ya, kamu itu banyak maunya, ini loh. Daging ini banyak maunya. Habis dikasih A, minta B. Sampai Z pun kembali ke A lagi. Ini loh daging banyak maunya. Dan Anda harus tahu baik-baik bahwa apa yang dimau oleh daging ini selalu bertentangan dengan roh. Maka Tuhan selalu ingatkan kepada saya dan Anda yang saya beritakan hari ini ya. Hiduplah oleh roh, hiduplah oleh roh, hiduplah oleh roh, hiduplah oleh roh. Semakin engkau mengikuti maunya daging, ini nggak ada habis-habisnya. Dan semakin Anda mengikuti maunya daging ini, saudara-saudara, maka semakin matilah roh Anda. Ayo katakan, daging ini, lu itu ya banyak maunya. Nah, lewat renungan hari ini, kita mau buat sebuah sistem ini, bahwa saya manusia roh dan saya tidak boleh tunduk pada seluruh keinginan daging. Ya, tidak boleh tunduk pada seluruh keinginan daging. Artinya, kalau misalnya waktunya kita makan, ya makanlah. Itu namanya kebutuhan. Ya. Tapi kalau sudah kita makan banyak, lalu masih mau kita cari makan, itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Dan Tuhan seringkali mendidik kita untuk menahan keinginan kita. Karena keinginan itu biasa ditunggangi namanya kedagingan. Daging ini banyak maunya, saudara-saudara. Saat engkau memberikan banyak keinginan dagingmu, ini saya katakannya, rasanya banyak orang-orang Kristen kedagingan. Iya, saudara-saudara. Ya. Tuhan pun berkata, kalau murid-murid saja yang sudah dekat langsung, bukan kepada hamba Tuhannya. Ini murid-murid yang dekat langsung kepada Tuhan. Bayangkan loh, kalau pastor saja ini ketika berdoa untuk penyembuhan, pastor perlu prepare, pastor perlu berdoa. Ya Abah, dimuliakanlah namamu. Karena saya manusia biasa, saya butuh sumber. Tapi Tuhan itu dia sumber. Jadi kemanapun Tuhan jalan, itu kekuasaan itu menyertai. Nah, sehebat, sekeren ini saja, murid-murid yang dekat, yang langsung dengar sabda firman-Nya, bisa tunduk pada daging. Disuruh berjaga-jaga, dia malah tidur. Jangan kita menjadi Kristen tidur. Bangun sekarang. Jangan sampai Anda imannya tidur. Bangun sekarang. Kalau orang tidur, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tahu-tahu bangun-bangun sudah diikat oleh roh jahat. Bangun-bangun sudah lumpuh. Bangun-bangun sudah sakit kronis. Sekarang masih ada kesempatan. Selama nafas roh Tuhan masih dipercaya kepada Anda, bagaimanapun keadaanmu hari ini,
Bangunlah. Jangan tidur melulu. Orang tidur tidak dapat berbuat apa-apa. Ayo, Pastor tanya nih. Ada yang tahu nggak? Ikan apa yang bisa melawan arus? Ayo, jawab. Pastor beri waktu. Sekali lagi ya, pertanyaannya. Ikan apa yang bisa melawan arus di air, di sungai, di danau, di laut? Ayo, ikan apa? Wis, ikan Nemo. Ya, betul. Ada ikan koi. Ikan salmon. Ikan salmon itu jenis ikan apa ya? Ikan tuna kali ya. Oke. Salmon. Wah, kok banyak salmon ya? Ini punya ikan ikan lele. Ikan gete. Ikan salmon, ikan gete-gete. Oke. Nah, ikan lumba-lumba. Pagi ini candaan kita membuat Pastor tertawa. Ya. Ikan yang rajin mencari makanan. Iya. Iya. Mana hiu, cakalang, ikan baru. Ini rasanya semua jenis ikan dikeluarkan ikan putih. Iya, ikan terbang. Lucu banget deh. Ikan nekat. Ya sudah, udah kita skip dulu segini ya. Langsung jawab aja ya. Yang bisa ikan berat. Aduh, keren banget ini lucunya nih. Ya udah, sudah, nggak usah jawab lagi. Saya kasih jawabannya. Ikan hidup sudah, ikan hidup. Jadi apapun jenis ikannya, kalau dia masih hidup, ya, aduh, sudah lucu banget deh. Ya, apapun jenis, spesial tutup mata dulu. Nah, soalnya kalau buka mata baca pasti ketahui nih. Oke. Ikan yang bisa melawan arus adalah ikan hidup. Apapun, mau tadi ikan kerapu, ikan gete-gete, ikan baron, ikan nekat, ikan tekad, ikan hiu, ikan paus, Anda sudah sebut tadi ya. Yang benar adalah ikan hidup, karena ikan hidup apapun jenisnya bisa melawan arus. Tapi sekalipun dia ikan besar, ikan lumba-lumba, kalau dia mati, dia akan ikut arus. Saat roh Anda mati, saudara-saudara, Anda akan ikut arus dunia ini. Anda tidak memiliki energi untuk melawan keinginan daging yang menyesatkan, keinginan daging yang membinasakan. Saat roh Anda mati, Anda tidak bisa menjadi pemenang. Saat roh Anda mati, Anda tidak bisa bangkit. Saat roh Anda mati, Anda cuma tertidur. Pernah dengar istilah putri tidur? Putri yang cantik tetapi tertidur. Anda itu luar biasa, tapi tertidur. Maka hari ini, in Jesus name, bangunlah Anda semuanya. Karena hanya ikan hidup yang bisa melawan arus. Bahkan dia bisa menembus arus yang ada. Dia bisa berjalan berbeda dari semua jenis yang mati. Sekalipun dia kecil, sekalipun dia terkecil di laut itu,
selama dia hidup, dia bisa melawan arus. Mungkin Anda kecil. Di dalam kitab Wahyu mengatakan, ada satu jemaat yang kecil. Tidak seberapa kekuatannya. Tetapi mereka menuruti firman Tuhan. Rohnya hidup. Mungkin Anda kecil bukan siapa-siapa hari ini. Tapi jikalau engkau memikirkan dan menghidupi kehidupan roh, engkau bisa menjadi terbesar lewat iman. Kalau bisa share, siapa sih Pastor Andy ini? Orang yang direndahkan, orang yang diremehkan, orang yang banyak memiliki hutang, kejahatan, pemberontak, penjahat, pencuri, pembunuh, ya, pecandu. Bukan cuma kecil, terhina, hina dina, bukan siapa-siapa. Tetapi saat saya mulai hidup oleh roh, hiduplah oleh roh, hiduplah oleh roh, hiduplah oleh roh, saya tahu bahwa keinginan daging ini banyak maunya. Tapi saya tidak menuruti apa keinginannya. Tapi saya terus menghidupi roh, terus menghidupi roh, terus menghidupi roh. Dan saya memberikan lebih banyak keinginan roh. Dan inilah hari ini yang terjadi. Pelayanan ini adalah pelayanan akhir zaman yang diberkati Tuhan Yesus sendiri. Hari ini, mengapa Tuhan sangat memberkati pelayanan seperti ini? Pelayanan kuasa, kelepasan, dan kesembuhan. Karena ini adalah copy paste daripada pelayanan guru saya, Yesus Kristus. Ingat baik-baik, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus ketika 33,5 tahun di dunia ini, yang sangat dominan pelayanannya di bumi ya, yaitu pelepasan dan penyembuhan. Memang visi Tuhan Yesus datang, yaitu menjadi jembatan supaya manusia yang berdosa, hubungannya rusak oleh karena dosa dan pelanggaran, dipulihkan lewat darahnya. Dan itu dilakukan pada puncak di kayu salib. Tapi jangan lupa, saudaraku, semasa pelayanan di bumi dengan sesama, Tuhan Yesus dominan pelayanan, pelepasan, dan penyembuhan. Dan malah sebaliknya, Tuhan Yesus guru saya. Maka kenapa pastor tidak menanggapi komentar-komentar yang macam-macam ya, yang sifatnya itu a priori? Karena guru saya saja, saya belajar melakukan apa yang guru saya ajarkan. Demikian pun saya perkatakan. Dan saya belajar memperkatakan apa yang guru saya katakan. Dan saya tidak mau melakukan apa yang guru saya tidak lakukan. Apa yang guru saya tidak suka. Dan saya tidak mau lakukan, saya tidak mau katakan apa yang guru saya tidak katakan. Ya, jelas ya. Nah, guru saya, Yesus Kristus, justru sebaliknya, menghindari perdebatan. Di mana ada perdebatan, perselisihan, Yesus pergi meninggalkan mereka. Kenapa hari ini pastor tidak menanggapi hal-hal yang bau-bau perselisihan, perdebatan? Karena guru saya tidak suka melakukan itu, saudara-saudara. Guru saya itu suka pelayanan, melepaskan orang dari roh jahat, menyembuhkan sakit penyakit. Dan ternyata buahnya, orang-orang datang mencari dia. Terlepas daripada orang itu ikut Yesus hanya karena mengenyangkan perutnya saja, hanya soal makan minum, itu bukan bagian kita menghakimi. Tapi ada orang-orang yang ikut Yesus untuk menuju kerajaan surga. Dan pastor tahu, yang nonton ini, ada yang mendengar ini, ada yang motivasi lain, ada yang sungguh-sungguh, ada yang mau hanya sekedar roti, makan minum, sandang, papan pangan saja. Ada yang mau mujizat penyembuhan saja. Tapi ada juga yang mau sungguh-sungguh memberikan
mempercayakan hidupnya untuk kekekalannya. Nah, artinya ketika pastor melempar jala, ada banyak jenis-jenis ikan yang tertangkap. Paling tidak ada yang masuk dalam rencana Tuhan menuju sampai kekekalan. Tuhan Yesus menghindari perselisihan. Tuhan Yesus tidak suka berdebat, saudara-saudara. Kembali ya, ketika Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya, didapatinya mereka sedang bobok cantik. Dan terus berkata kepada mereka, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja, supaya kamu berdoa. Jadi berjaga-jaga itu supaya berdoa. Maka penting sekali bagi pastor ya, kalau saudara tidak setuju tidak apa-apa, ini pilihan. Maka penting sekali bagi pastor sebagai seorang pelayan Injil, apalagi sekarang yang aktif dalam jubah pelayanan penyembuhan. Penting banget saya berjaga-jaga di dalam doa. Kalau siang, itu kita kurang perlu berjaga-jaga, karena itu adalah jam normal tubuh kita aktif. Tapi jam tidak normal aktif itu tengah malam, saudara-saudara. Orang poskamling itu tidak siang-siang, tengah malam. Pencuri lebih banyak datang mencuri, itu tengah malam. Kalau siang hari bukan pencuri, namanya perampok, saudara-saudara. Perampok itu berani merampok dengan senjata di depan orang banyak. Tapi berbeda dengan pencuri. Pencuri itu hanya datang di tengah malam, subuh-subuh, jam-jam orang tidur. Maka Tuhan Yesus pernah pun berkata, kamu harus berjaga-jaga. Jadi ini sebuah rahasia, revelation, bahwa berjaga-jaga itu pasti di jam-jam subuh. Karena terus berkata, mengkaitkan kata berjaga-jaga, kamu harus berjaga-jaga, karena kedatanganku seperti seorang pencuri. Renungkan sebentar, thinking more. Pencuri itu datangnya tengah malam, jam tidur. Jadi Bapak Ibu sekalian, lewat hari ini, video ini, maukah Bapak Ibu memberikan jam tidurmu untuk berjaga-jaga di dalam doa? Barangkali sepanjang hari engkau sudah memuaskan keinginan dagingmu, main gadget sepanjang hari, main game online sepanjang hari, ya, senang-senang, nongki-nongki nggak jelas sepanjang hari, gosip sana, gosok sini, makin digosok makin sip. Pastor mengajak Anda yang mendengar ini, melihat ini, apakah Anda mau memberikan jam tidurmu untuk berjaga-jaga berdoa? Ini adalah sebuah tindakan nyata daripada kasih kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Apakah saudara mau di jam-jam terbaikmu istirahat? Jam 1 subuh, jam 2 subuh, jam 3 subuh. Itu jam-jam terpulas Anda. Banyak orang bangun jam segitu. Ngapain pastor hebat? Tidak. Bangun pipis, habis pipis, bobok lagi. Maka saudara, hari ini ketika engkau terjaga, engkau bangun subuh untuk pipis, habis pipis, langsung engkau berdoa. Ku menyembahmu. Mungkin awal-awal masih latih. Ku sembahmu dan ku menyembahmu. Ku sembahmu. Latih. Daging Anda banyak maunya. Dia masih berkata, aduh ini jam enaknya tidur, aduh lagi pulas-pulasnya, apalagi hujan, enak banget. Itu banyak maunya. Latih. Jangan ikuti maunya semuanya. Tetap. Ku sembahmu. Awal-awal pasti untuk menghabiskan satu kata, ku sembahmu, itu menguap puluhan kali. Tapi kita harus
melatih. Kenapa saudaraku? Ya, karena kan kita nanti di surga memuji-muji Tuhan. Jadi di bumi ini kita latihannya. Ku sembahmu sebab namamu suci, kudus Tuhan, sebab namamu suci, kudus Yesus. Anda sedang memberi makan roh Anda. Dan lama-lama ini saudara-saudara, dagingnya jealous. Gila, jam tidur gua diambil. Malas biarin aja. Waktu dagingmu mulai tunduk, rohmu akan kuat. Pastor ulangi. Waktu engkau tidak mengikuti keinginan dagingmu, dagingmu akan lemah, akan tunduk. Anda akan diubah dari manusia natural menjadi supernatural. Dan tiba-tiba Anda melihat masalah, penyakit, kelemahan itu menjadi tidak berarti. Tidak bermaksud takabur, tetapi bagi orang iman, dia akan menghidupi iman tersebut. Karena iman adalah kehidupan. Dan saat dia sudah memberikan terus asupan untuk rohnya, maka dia akan melihat rohnya ini hidup. Hidup sampai selama-lamanya. Wah, Pastor share ini semangat. Pastor berdoa dan harapkan Anda menerima impartasi ini, saudara-saudara. Karena yang saya beritahu bukan informasi, tapi impartasi, yaitu kehidupan bersama Tuhan yang saya jalani sampai hari ini. Kenapa kita perlu berjaga-jaga dalam doa? Supaya Anda tidak jatuh. Jadi orang yang tidak berjaga-jaga, saudara jangan marah ya. Jangan pikir macam-macam ya. Kalau Anda pikir macam-macam, Anda mengizinkan pikiran Anda disesatkan oleh iblis. Begini, orang yang tidak berdoa, mereka sedang jatuh. Nah, ini kan jatuh apa, Pastor? Jatuh di dalam roh. Ya. Dia mungkin hebat. Ada banyak orang hebat tanpa perlu berdoa. Orang sukses banyak tanpa berdoa. Ya, sukses turunan atau dapat tiba-tiba kepercayaan menjadi orang-orang yang hebat, atau tiba-tiba dia mendapatkan cair dana dari bank dan dia menjadi seorang pengusaha dengan putaran uang bank. Tanpa doa bisa-bisa saja. Tetapi di dalam keimanan, di dalam the human spirit, dia sedang jatuh. Dan jangan Anda pikir orang sukses itu tidak jatuh. Bisa saja sukses karena hal-hal yang Tuhan tidak mau, korupsi, cara-cara yang salah. Itu jatuh, saudaraku. Tapi sebaliknya, kalau orang yang berdoa, berjaga-jaga, dia sukses, dia takut Tuhan, dia jadi berkat. Saya kasih tips ya. Bapak Ibu yang mencari karyawan, yang mencari pekerja, lihat hidupnya. Kalau hidupnya suka ngomongin orang lain, hidupnya suka cari muka. Banyak orang hari ini sibuk cari muka sama bos, sampai-sampai dia lupa mukanya di mana. Banyak orang suka cari muka sama bos. Termasuk banyak jemaat suka cari muka sama gembalanya. Tapi sampai-sampai lupa dia cari muka di hadapan Tuhan. Sampai lupa dia menyembah Tuhan. Manusia ini apa, saudara-saudara? Manusia ini, saudara cari muka 1 tahun,
Satu kali saja lupa cari muka, yang diingat itu adalah yang lupanya, yang jeleknya. Yang 1 tahun itu, saudaraku, dilupakan. Itu manusia. Sampai-sampai tidak punya waktu dia untuk mengabdi, menyembah kepada Tuhan sebagai sumber. Orang yang mencari muka, orang yang membicarakan kejelekan orang lain, itu orang yang tidak bisa dipercaya. Karena suatu hari kelak, orang yang sama akan membicarakan kejelekan Anda kepada orang lain. Nah, ini tipsnya. Kalau saudara-saudara mau cari karyawan, cari pekerja, ya, cari dalam dunia pelayanan full timer, ya, carilah orang yang mengutamakan doa. Ini secara umum juga, saudaraku. Kalau misalnya ada pekerjaan, ya, lalu ini orang beriman, Anda tawarkan dia pekerjaan, dan semisal itu hari beribadah, dia berkata begini, "Tenang aja bos, saya utamakan senangkan bos saja, saya utamakan job saja." Mungkin Anda akan bertanya, bukankah ini hari peribadatanmu, dan yang mana pemerintah pun memberi tanggal merah, hari Minggu. Kamu kan harus ibadah. Kalau dia berkata, "Ya, gampang lah bos, yang penting kan duit, yang penting kan senangkan bos, yang penting kan job." Seolah-olah ini Anda bisa senang kepada orang ini. Wah, dia baik ya, dia utamakan saya ya, perintah saya, dia utamakan kerja, job ya. Tapi Anda harus hati-hati. Kalau yang namanya Tuhannya saja dia bisa undur, suatu hari Anda pun akan diremehkan. Ini adalah sebuah kebenaran kehidupan. Anda mau percaya hari ini, Anda mendapat ilmu yang murah. Tapi kalau Anda tidak percaya dan Anda harus mengalami hal yang sama, atau hal yang buruk ini, atau hal-hal kejadian-kejadian seperti ini pengalaman yang mahal. Jadi tipsnya adalah, ketika ada sebuah tugas, dan ini adalah hari peribadatan, lalu orang ini yang menerima tugas, dia berkata begini, ini tangkap baik-baik, saudaraku. "Maaf ya bos, maaf ya pak, maaf ya bu, maaf ya cukong, maaf ya lopang. Saya utamakan beribadah dulu. Saya utamakan untuk sembahyang dulu. Saya jam kebaktian. Saya utamakan pelayanan. Kalau bos mau atau bapak ibu mau, saya akan kerjakan besok. Atau mungkin setelah saya berbakti kepada Tuhanku." Nah, seolah-olah kita sebagai pemimpinnya rasanya kesal. Tapi ketahuilah, justru ini yang baik. Kesalmu itu salah. Kesalmu itu salah. Justru ini yang baik. Ketika engkau mendapatkan pekerja, karyawan, staf yang mengutamakan keimanannya, Anda sudah aman. Kenapa aman? Begini, Tuhan yang adalah roh, yang tidak dilihat oleh kasat mata, bisa dia hormati. Maka yakinlah, ketahuilah, ini kebenaran, Anda pun akan dihormati. Ketika dia meng-cancel atau pending tugas itu, bukan dia tidak menghormati Anda, tapi dia sedang menyatakan bahwa dia menghormati Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan Yesus, dia pasti bisa menghormati pimpinannya. Orang yang menghormati Tuhan Yesus, dia pasti bisa setia. Dan orang yang menghormati Tuhan Yesus,
Mereka adalah orang yang hidup di dalam doa. Orang-orang sepertinya sudah teruji. Anda silakan percaya dia. Bukan karena dia pintar menjilat Anda. Anda percaya dia karena dia orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Dia hidup di dalam doa, dan dia juga memiliki buah roh. Pastor bisa bicara jujur tentang ini semalam-malaman. Sudah live ini sudah 1 jam ya, kurang lebih, di channel YouTube dan di TV Aliran Kesembuhan. Di grup WhatsApp IBM ini sudah sekitar 40 dan 50 menit. Maka kiranya benih-benih firman ini boleh saudara-saudara tangkap. Ya, kamu harus berjaga-jaga, kamu harus berdoa. Katakan, saya harus berdoa, saya harus berdoa, saya harus berjaga-jaga. Karena dengan itu kita memberi makan rohani kita, dan kita tidak menuruti terus-menerus daging ini yang banyak maunya. Ayo katakan bersama dengan saya, angkat tangan saudara seperti ini, katakan, stop. Jangan banyak mau. Tapi nggak bisa, dia memang banyak maunya, banyak keinginannya. Maka stop. Hari ini saya tidak lagi mengikuti kemauanmu. Amin. Karena apa, saudara-saudara? Kita menjadi orang yang berdoa. Di saat ku berdoa, mujizat roh itu terjadi. Zaman sekarang berjaga-jagalah. Zaman sekarang berjaga-jagalah. Lihat dunia, banyak penjilat, banyak penipu, banyak orang-orang yang menyesatkan, banyak orang-orang yang berlabel agama tetapi tidak hidup di dalam doa. Berjaga-jagalah, kenalilah hari ini. Harus peka, dan kepekaan ini hanya bisa Anda dapatkan waktu Anda pray in your spirit, berdoa di dalam roh. Zaman sekarang berjaga-jagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar. Ya, kalau dulu saya di Jawa pernah belajar satu kata, pernah dengar gompek. Gompek itu apa ya? Barangkali nanti tolong dikoreksi ya. Gompek itu gombal. Ya, barangkali itu ada mungkin arti-arti yang lain lebih kayak makna. Gompek, jangan gompek. Ya, gompek itu yang pastor tangkap itu adalah gombal. Kedengaran sana sini banyak orang tukang gompek, tukang gombal. Banyak orang yang hanya pintar ngomong. Kedengaran sana sini banyak kabar gompek. Banyak kabar-kabar bohong. Maka kita hari ini berkata, aku berlindung dalam sabda Tuhan. Kedengaran sana sini banyak kabar gompek, banyak kabar menggemparkan, banyak isu-isu hoax. Maka aku harus berlindung, aku dan keluargaku, serta subscriber, serta member, setiap Anda follower, setiap jemaat Tuhan. Kita berlindung dalam sabda Yesus. Sekali lagi, ini closing statement pastor. Kemarin, ikuti ya, kamu daging memang banyak maunya. Dan sampai hari ini pun sebetulnya banyak maumu. Habis ini, kamu sudah punya program macam-macam. Mau ini, mau itu, mau ini, mau ini, mau ini. Kalau kamu nggak mau berubah, sudah. Cara berpikirku yang berubah. Karena rohku akan kuat. Maka sejak hari ini, tidak semua keinginanmu ku ikutin. Kecuali kalau kamu lapar, kasih makanlah. Makan pun juga secukupnya. Makanlah. Setelah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Wah, bisa nggak? Ayo mulai. Grow up in your spirit. Ya. Maka hari ini, saya bukan manusia daging. Saya adalah
manusia roh. Let's pray. Diberkatilah setiap mereka yang sudah mendengar sabda firman Tuhan hari ini. Damai sejahtera bagi setiap mereka. Kasih karunia Tuhan mampukan mereka untuk ambil keputusan, tidak selalu mengikuti keinginan daging yang banyak maunya ini, tapi justru akan memberikan senantiasa asupan makanan rohani. In Jesus name, waktu rohmu kuat, dagingmu lemah, penyakit tunduk dalam nama Yesus. Pastor mendoakan orang-orang sakit yang mengangkat tangan saat ini. Apapun sakitmu, nama Yesus menyembuhkan. Tangan-tangan terangkat. Pastor mendoakan aliran kesembuhan mengalir entah atas tubuh Anda saat ini. In Jesus name. In Jesus name. Be healed. Cek tubuh Anda. Ada aliran kesembuhan yang menjamah tubuh Anda. Tempat di mana suara doa ini terdengar, tempat di mana pemirsa menyaksikan tayangan ini, ada hadirat Tuhanku yang suci, yang kudus, yang agung, yang mulia. Di tempat mereka saat ini, segala ketakutan, segala kekecewaan, setiap keinginan daging yang membara, berhenti dengan sepakat saat ini. Berhenti. Karena setiap pemirsa dan pendengar, kita mendeklar, Anda tidak hidup dalam pimpinan daging. Anda dan saya adalah manusia roh. Manusia roh. Manusia roh. Manusia roh. In Jesus name. Maka engkau akan melihat hal-hal adikodrati. Engkau akan memiliki hidup yang keren. Karena hidup yang keren adalah ketika hidup dalam doa. Orang yang tidak berdoa, mereka sedang jatuh. Orang yang sukses pun bisa jatuh. Tapi orang yang berdoa, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan berakar kuat sekuat-kuatnya. Lalu dia akan bertumbuh naik dan menghasilkan buah. Dan buahnya adalah tetap. Sekalipun ada badai, tidak akan menggoyahkan pohon itu, saudara-saudara. Hidup dalam doa. Mulai hari ini ganti kata-kata. Rohku banyak maunya, dan saya mengikuti maunya. Daging banyak tuntutannya, tapi sorry, saya tidak lagi tunduk pada kedagingan. Karena saya sekarang ini, lewat channel ini, lewat program ini, lewat renungan saya dengar, saya adalah manusia roh. Saya manusia roh. Saya manusia roh. Kalaupun banyak maunya, yang saya perhatikan adalah rohani saya. Daging ini, saudaraku, cuma sementara. Tapi roh ini kekekalan. Aliran kesembuhan menjamah setiap tubuh orang-orang sakit. Tadi Pastor udah mendoakan form-form doa yang sudah masuk sejak kemarin sampai hari ini. Terimalah keajaiban kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagi Anda semua. Dan di akhir daripada program dan renungan ini serta doa-doa ini, angkatlah tangan saudara-saudara. Pastor ucapkan selamat melayani, selamat bekerja. Pastor pun demikian akan bekerja sebagaimana apa yang Tuhan percayakan. Kami akan melakukan apa yang kami harus lakukan, ya, menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Anda pun demikian. Dan Pastor mendoakan, ya, kesehatan, perlindungan, kasih karunia turunlah dan
mencas manusia roh Anda. Diberkatilah rohmu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Pastor mendoakan juga ya, diberkatilah toko Anda. Diberkatilah dunia Anda, marketplace Anda, dunia usaha Anda. Semua berkat-berkat ini, Pastor mendoakan tujuannya hanya satu, supaya kita semua mempermuliakan dan menjadi kesaksian manusia roh untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang sakit hari ini, bolehkah engkau tolong Pastor Andy yang sedang duduk, berdirilah sekarang. Kamu sudah sembuh. Orang-orang yang ada gangguan pada tulang, boleh tolong Pastor Andy, tangan Anda letakkan di tempat yang sakit. Tidak penting tangan Pastor, tangan Anda juga bisa, karena yang penting terurapi oleh kuasa Tuhan. Tolong Pastor Andy, tangan Anda yang ada, jamah tubuh Anda yang sakit, atau mungkin anak Anda sedang demam, atau anak Anda sedang sakit, tolong Pastor Andy, jamah. Mereka disembuhkan. Bukan tangan Pastor, bukan juga tangan Anda. Kita hanya media saja. Tapi kuasa Tuhan yang tidak terbatas ini, yang menjamah tubuh orang-orang sakit. Dan kalau Anda mendengar ini sedang terbaring sakit oleh karena kanker, tumor, atau sedang di ruang rumah sakit yang harusnya akan dioperasi hari ini, dengarkan. Kamu sudah sembuh. Yang diranjang, duduklah. 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 Nafas berikutnya adalah nafas kesembuhan untuk tubuhmu. In Jesus' name I pray. Glory, 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 glory to God. Tempat di mana suara doa itu terdengar. Kesembuhan yang begitu ajaib mengalir. Touch. In Jesus' name, Anda merasakan. Anda merasakan. Sampai kulit Anda saat ini merasakan. Holy presence of the Lord. He is the true master healing. In Jesus' name, you heal. Free and clear. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus, penguasa hidup kita, memberkatimu dengan keajaiban. Amin. Yes. Pelayanan hari ini, TOP BGT, luar biasa. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yang terberkati, kami tidak mau hanya mendapat berkat ini seorang diri. Kami mau share, bagikan doa kesembuhan ini kepada orang-orang yang kami sayangi. Dan make sure mereka juga mengalami apa yang kami alami, termasuk sukacita di dalam program channel Suara Voice ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat karyamu lewat hidup kami. Mengucap syukur. Haleluya. Sola Fide, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom. Pastor close ya. Sampai ketemu dalam program-program berikutnya dalam pelayanan doa dan kesembuhan.